mendapatkan ilmu DKR di hari-hari sebelumnya hanya dengan menyimak saja, mendengar ataupun melihat, namun kali ini lebih berbeda. Ya, malam hari ini kita dua arah ya, kakak-kakak semuanya bisa berkonsultasi langsung, ya bisa bertanya kepada narasumber. Ya, saya doakan semuanya yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kebahagiaan, Allah muliakan, Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah, dan Allah mampukan untuk bisa hadir ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kakak-kakak semuanya, kami di sini juga memiliki nasyid menuju Baitullah. Nasyid ini adalah doa kita, harapan kita agar Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Namun sebelum kita simak videonya, akan saya berikan arahan terlebih dahulu. Nanti di saat bait pertama silakan letakkan tangan kanan ya di dada sebelah kiri seperti ini. Bayangkan kakak-kakak semuanya, Allah kabulkan melakukan pemberangkatan ke Baitullah menuju bandara ya. Kemudian bayangkan kakak-kakak semuanya terbang menuju Baitullah. Kemudian pada saat bait kedua nanti tentangkan tangan kanan ke depan seperti ini. Bayangkan kakak-kakak semuanya sudah di depan Ka'bah. Bayangkan kakak-kakak semuanya memegang halus kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Kemudian pada saat bait ketiga, tengadahkan kedua tangan seraya berdoa agar Allah mampukan bisa hadir ke Baitullah. Baik, mari langsung saja kita simak video nasyid menuju Baitullah. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ayah bunda, kakak semuanya setelah menyimak video Manasyid Menuju Baitullah, apa yang dirasakan? Yang mungkin merasakan tergetar hatinya, bahkan meneteskan air mata, itu artinya kakak-kakak semuanya sudah dekat. Semoga dengan nasyid menuju Baitullah ini Allah berikan hidayah, Allah mampukan kakak-kakak semuanya bisa hadir ke Baitullah dengan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tentunya saya di sini tidak sendiri ya. Saya dibersamai oleh seseorang yang luar biasa. Beliau ini adalah guru madrasah swasta yang ada di salah satu pondok pesantren penghafal Quran dan hadis di Kota Jombang. Beliau ini sudah bekerja lebih dari 17 tahun dengan bergajikan 1 koma. Sebelum mengenal ilmu DKR, mungkin sama seperti yang sudah kakak rasakan ya. Beliau kehidupannya jauh dari kata cukup. Beliau gali lubang dan tutup lubang, amanahnya ratusan juta rupiah. Kehidupan beliau penuh dengan permasalahan. Namun Masya Allah, Allah pertemukan beliau dengan ilmu DKR ini. Allah pertemukan dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Akhirnya beliau bisa menerima ilmu DKR ini. Beliau praktekkan dengan sungguh-sungguh. Beliau praktekkan dengan istiqomah. Dan Masya Allah, Allah rubah kehidupan beliau 180 derajat. Amanah beliau yang ratusan juta akhirnya lunas dengan penuh keajaiban dengan cara Allah. Beliau pun bisa menjalankan ibadah umroh lebih dari 9 kali. Beliau setiap tahun hadir ke Baitullah dengan keluarga tercinta. Tidak hanya itu, beliau juga mendaftar haji bersama dengan suami tercinta. Beliau pun memiliki usaha perlengkapan bayi dan anak dengan 3 cabang toko. Dan itu bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau pun juga bisa memberikan pendidikan anak-anaknya di sekolah terbaik. Penghafal Quran dan hadis juga. Masya Allah. Dan masih banyak keberkahan yang beliau terima. Di tahun 2024, Allah amanahkan beliau dengan kendaraan syiar berupa Pajero Sport. Mari ya kita simak video profil beliau.
Alhamdulillah, mari ayah bunda, kakak-kakak semuanya, kita kosongkan gelas ilmu kita untuk menimba ilmu kepada beliau. Kita bisa sharing bersama dan berkonsultasi bersama. Mari kita hadirkan, beliau adalah Kak Eli Zunita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Kak Eli. Waalaikumsalam Kak Inga. Masya Allah, Suara saya jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Kak Eli. Bagaimana dengan suara saya juga Kak? Oke, Alhamdulillah juga jelas dari sini Kak Inga. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Kak Eli? Lagi di kota mana ini? Alhamdulillah ini sudah nyampe di kota guru besar kita, founder DKR, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Sekarang sudah di kota Madiun. Masya Allah. Nah, besok kita ada MMC, jadi Madiun Miliarder Camp. Membersamai mitra-mitra yang datang dari berbagai kota, ya, pengen ngilmu secara offline dengan beliau 2 hari 1 malam, Kak Inga. Masya Allah. Alhamdulillah dalam Masya kondisi Allah. senantiasa bahagia, senantiasa sukses, sehat, kaya, dan berkah Allah. Kak Inga gimana kabarnya Allahu malam? Akbar. Alhamdulillah cerah Kak Eli malam hari ini membersamai Alhamdulillah. alam semesta membersamai ya. Iya, Baik gimana Kak Kak Inga? Eli, Masya Allah bisa ilmu dengan guru besar ya malam hari ini. Baik dan malam hari ini spesial Kak Eli, kita di sini sudah hadir 137.000 orang. Masya Semoga Allah. semakin bertambah ya Kak Eli. Di sini teman-teman Amin. semuanya pasti hadir di malam hari ini ingin lebih memantapkan lagi, ingin tahu lebih jelas lagi mengenai ilmu DKR yang mudah-mudahan nantinya teman-teman yang hadir di sini kakak-kakak semuanya bisa mempraktekkan ya, bisa istiqomah dan untuk lebih memantapkan lagi di review malam hari ini, mungkin Kak Eli bisa menyapa langsung kakak-kakak yang hadir. Dipersilahkan Kak Eli. Oke, terima kasih Kak Inga atas waktunya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kakak-kakak, Kak Inga ini juga sama seperti saya, sama-sama alumni dari DKR ya. Jadi, Alhamdulillah sudah banyak keberkahan yang Kak Inga dapatkan juga. Usahanya semakin lancar, keluarganya semakin harmonis. Kemudian, Alhamdulillah, 2024 kemarin juga menjadi pelaku sejarah gerakan Umroh Akbar 2.000 jamaah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya doakan kakak-kakak semua yang hadir malam hari ini pun juga senantiasa dimudahkan urusannya sama Allah, dilancarkan Amin. rezekinya, didatangkan keajaiban rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dilunaskan amanah-amanahnya dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib, dan dimudahkan Allah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, baik umroh maupun haji, dalam kondisi yang terbaik, di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik menurut Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, mohon izin ya, saya Eli Zunita dari Kota Jombang malam hari ini eh, me, apa namanya, mewujudkan gitu ya apa yang menjadi permintaan kakak-kakak ya yang sudah mengikuti kajian ilmu DKR di minggu ini di episode 183 ya. Banyak sekali yang ingin melakukan konsultasi ya. Beberapa hari kemarin setelah mengikuti kelas 3 di hari Kamis Jumat ini ya, hari ini hari Jumat sudah banyak yang konsultasi melalui telepon. Saking banyaknya yuk kita buatkan Zoom aja ya. Jadi lebih enak karena kita bisa komunikasi secara langsung. Jadi memang benar kata Kak Inge tadi, di malam hari ini Zoom-nya berbeda Kak. Jadi khusus untuk kita mereview, memantapkan ilmu DKR-nya dan juga tanya jawab baik ilmu DKR-nya maupun peluang usaha syariah Armina Daily-nya. Jadi di sini selain kami juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa, di sini juga ada solusi terbaik ya, kendaraan terbaik tercepat ya untuk bisa mewujudkan semua impian kita, menyelesaikan masalah-masalah kita yaitu bisnis syariah Armina Daily. Jadi kakak-kakak yang masih bingung ya selama sampai Kamis kemarin ada kelas tambahan ya dan sampai pagi hari tadi ada ilmu dahsyatnya keajaiban Baitullah ya yang sudah merubah kehidupan guru besar kita seperti apa ya sudah kakak-kakak lihat sendiri bagaimana luar biasanya keajaiban terjadi bertubi-tubi dalam kehidupan beliau dan alhamdulillah karena saya juga murid beliau ya jadi alhamdulillah keajaibannya pun juga
saya dapatkan. Saya juga mendapatkan keajaiban bertubi-tubi kurang lebih selama saya di komunitas ini mengenal ini kurang lebih 7 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan kapasitas saya sebagai seorang alumni ya kurang lebih 7 tahun ini, dengan banyaknya juga keajaiban-keajaiban dalam kehidupan saya, mudah-mudahan juga nanti kakak-kakak bisa mendapatkannya. Dan yang lebih penting lagi, ketika kakak sudah mendapatkan ilmunya, ya, jadi ilmu itu wajib dipraktekkan. Dan pemahamannya harus sama dengan pemahaman kita. Jadi jangan dipahami secara sepihak, dipahami dengan pemahaman kakak sendiri, yang itu nanti pada akhirnya hasilnya pun juga tidak sama. Maka malam hari ini ada kesempatan emas bagi kakak-kakak yang benar-benar mau memaksimalkan ilmu DKR, mau mendapatkan hasil yang terbaik seperti kami. Mohon izin untuk tidak bermaksud menggurui siapapun ya. Saya yakin kakak-kakak di luar sana ya, kakak-kakak yang ada di Zoom pada malam hari ini jauh lebih hebat dari kami. Ya, di sini kita lebih ke sharing, kita konsultasi, berbagi pengalaman saja. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dan bisa menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini kepada Allah, sehingga Allah hadirkan ilmu DKR, hadirkan solusi ekonomi umat Armina Daily yang dimana bisa mewujudkan semua impian dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi hari ini langsung kakak-kakak nanti boleh sharing tanya jawab. Nanti bisa dibuka mic-nya ya, kemudian dibuka ini apa namanya videonya ya, kakak-kakak buka kamera ya. Semuanya mohon untuk dibuka kameranya karena kita di sini sudah beberapa hari kan tidak ketemu secara langsung ya, mungkin hanya melalui chatting-chatting gitu, hanya WA-WA, jabri-jabrian ya, tapi nggak ketemu langsung. Mana sih konsultan saya? Nah, hari ini yang saya bimbing pasti tahu, oh ini namanya Kak Eli. Ya, saya juga pengen tahu mana yang namanya kakak-kakak yang saya bimbing saat ini ya. Kak Inge ini juga konsultan JKR, jadi juga pengen ketemu mana peserta yang didampingi selama ini. Yuk jadikan ini Zoom pada malam hari ini sebagai ajang untuk kita silaturahmi. Ya, silaturahmi di rangkaian seminggu ini adalah Zoom yang terakhir kakak-kakak ya. Karena besok grup sudah kami bubarkan dan harus kami isi lagi dengan peserta yang baru untuk mengikuti kajian di hari Senin. Jadi inilah kesempatan terakhir, inilah kesempatan emas yang memang bisa kakak-kakak maksimalkan untuk sharing dan tanya jawab. Bebas ya, mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab. Kalaupun tidak bisa, saya jadikan PR ya. Kalaupun nanti misalnya guru besar kita juga hadir di Zoom kita, nanti berarti kita bisa langsung tanya jawab dengan beliau. Gitu ya. Kak Inga boleh dimulai saja sharing-sharingnya dan tanya jawabnya. Baik, bagi ayah bunda atau kakak-kakak yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung, inilah malam hari ini kesempatannya. Silakan bagi yang bertanya, kami berikan kepada peserta ya, peserta yang 1 minggu ini mengikuti ilmu DKR. Bagi alumni, jadi yang sudah bergabung, kami mohon maaf, kami utamakan terlebih dahulu bagi peserta yang seminggu ini hadir. Begitu ya Kak Eli ya. Dan Iya, silakan betul. nanti buka mic dan kamera. Suara saya terdengar Kak Eli? Terdengar jelas Kak Inga. Baik. Jelas Kak Inga. Baik, nanti silakan bagi teman-teman, kakak-kakak semuanya, silakan klik ya atau tekan di menu reaksi. Ya, setelah itu pilih yang angkat tangan. Maka kami nanti akan memanggil kakak-kakak yang sudah angkat tangan ya, yang sudah raise hand, lalu nanti perkenalkan diri dan siapakah konsultan pendampingnya. Lalu silakan bertanya. Baik, saya beri kesempatan, dipersilakan yang ingin bertanya dan berkonsultasi langsung bisa klik menu reaksi dan angkat tangan. Dipersilahkan kakak-kakak semuanya. Bagi yang tidak bisa buka kamera, mungkin bisa bertanya juga melalui kolom chat ya, di kolom komentar. Silakan ditulis di situ, nanti akan saya bacakan. Seperti itu ya. Baik, silakan karena waktunya terbatas. Ini kira-kira sampai berapa jam ke depan, Kak Eli?
2-3 Kurang jam lebih atau satu minggu, berapa jam? 1 minggu, 1 jam Kak Inga. Ya, nanti keburu ada Satu acara jam juga, ya. jadi 1 jam cukup lah. Baik, Ya, yang penting dimanfaatkan dengan benar, ya bisa cukup 1 jam, ya. baik. 1 jam itu tidak lama ya, Kak semuanya. Yuk, siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa ditulis di kolom komentar juga. Pasti kalau awal-awal tuh pasti diem kayaknya, masih malu. Tapi nanti mau ditutup biasanya langsung berondong semuanya tanya, ya. Iya, betul. Silakan kakak-kakak santai saja ya, kita sersan ya, serius tapi santai. Jadi tidak usah terlalu tegang. Kita sama-sama alumni, kita tidak ngobrol aja di sini ya, sharing saja, sharing dan konsultasi apa yang sekiranya tidak dipahami. Agar ketika kakak paham ya, maka ya saya yakin nanti kakak-kakak mempraktekannya pun juga akan sungguh-sungguh. Mempraktekannya pun juga akan semakin yakin ya. Dan mempraktekannya apalagi ditambah dengan istiqomah, maka tidak mungkin tidak terjadi keajaiban. Ya, jadi keyakinan kita sama Allah itulah yang akan mendatangkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Dipersilakan kakak-kakak atau dianggap sudah paham semua, berarti kita akhiri Zoom-nya. Saya Baik, Kak Eli, ini berbahagia kalau sudah sudah ada bisa yang diakhiri gitu ya. mungkin ini sudah ada yang resen, Kak Eli ya. Mhm. Di sini ada, sebentar saya panggil mungkin yang buka kamera saja ya. Iya Eh, betul. Silakan perkenalkan diri dan konsultan pendampingnya kami utamakan bagi peserta terlebih dahulu. Ini ada Kak Sodikin Akmal ya. Saya bunyikan Kak, bisa diklik mic-nya. Apakah Kakak peserta di minggu ini? Silakan. Wajib buka kamera ya yang bertanya pokoknya. Ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya, wabarakatuh. nama saya Sodikin dari Kalimantan Timur. Ya, Kakak Eh, peserta di minggu ini ataukah sudah alumni? Kalau Sudah. dibilang alumni, alumni gitu. Apakah sudah bergabung, Setiap Kak setiap Zoom Sodikin? ikut, sudah Oh, gabung. sudah bergabung. Baik. Begini Kak Sodikin, karena kami utamakan bagi yang peserta ya, bagi yang peserta yang masih baru di minggu ini, mungkin Kak Sodikin bisa bertanya di kolom komentar terlebih dahulu ya Kak ya, karena waktunya terbatas ya. Mohon izin, mohon maaf. Baik, dipersilakan saya panggil yang berikutnya ya. Karena memang kami utamakan untuk peserta saja terlebih dahulu. Mohon maaf sekali. Mungkin di sini ada Kak Muinah ya. Saya bunyikan Kak Muinah, silakan dibuka kameranya juga. Bisa dibuka Mana buka kameranya kameranya? Kak. Di sebelahnya gambar mic, di situ ada gambar seperti kamera gitu ya, seperti video. Nah, itu Kakak Oke, klik. silakan ditekan aja Kak. Iya, Oke, sudah alhamdulillah. Kak? Sudah. Sudah Kak ini. Ya. Baik, silakan memperkenalkan diri dan konsultan pendampingnya. Oh, pendamping saya eh Yuli siapa ya? Lupa saya. Yang dari Baik, Jombang tuh. dengan dari Jombang juga Kak Eli. Baik, dengan Kakak siapa? Mohon maaf. Saya Ibu Ina. Ya, Nama saya asli Ibu saya Ina. Muina. Dipanggil Baik, Ibu Kak Ina di sini. Muina, masih peserta di minggu ini ataukah sudah Baru alumni baru atau saja saya. Baru kenal, baik, baru baik. menemukan. Alhamdulillah, dipersilakan untuk pertanyaannya, Kak. Ah, kalau pendaftaran itu semua langsung dapat bimbingan, Kak? Itu saja pertanyaannya. Ada lagi. Kalau Boleh. seandainya saya bisa mendaftar, tapi saya nggak bisa merekrut orang, gimana ya? Itu bisa berjalan kan? Oke, Baik. Kak Eli bisa ditangkap untuk pertanyaan ya mengenai bisa, pendaftaran dan bisa. mungkin cara kerjanya. Dipersilakan Kak Mm-mm. Eli. Dan cara kerjanya Oke, gimana? iya betul. Ini dengan Kak Inah Lumajang Kak?
Iya, iya, Lumajang. Saya Kak Eli yang biasa bimbing kakak. Jadi kita baru Ah, baru ketemu ya, Masya Allah. hmm. Eh, saya konsultannya Kak Ina, saya Kak Eli Junita dari Kota Jombang. Jadi Ah, kalau memang kita memang ingin bergabung di komunitas ini, jadi komunitas ini memang tidak sebatas hanya membicarakan tentang bisnis ya Kak ya. Kita lebih iya. pada perbaikan diri kita, memperbesar wadah rezeki kita, membersihkan wadah rezeki kita, ya sehingga Allah Maha bisa mendatangkan keajaiban dari manapun, ya. Jadi kakak tinggal nanti tahu ya pilihan paketnya, kakak tinggal pilih, kakak sesuaikan dengan keuangan yang kakak miliki, apalagi nanti akan banyak promo disampaikan oleh guru besar kita. Kakak Muina sudah umroh, sudah haji belum? Belum. Usia berapa Saya sekarang? usia saya 52. 52. Jadi Iya. mudah-mudahan ya wasilah kita bertemu dengan ilmu Amin. DKR, Ya, bertemu dengan saya itu komunitas. sudah sudah nggak punya suami. Nah, Masya Allah, nggak apa-apa kakak-kakak ya. Jadi nanti tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah sudah ridho ya, Amin. apapun bisa terjadi. Kun fayakun itu ada. Jadi kakak Amin. kalau memang ingin bergabung di komunitasnya, ingin mendapatkan komunitasnya luar biasa kak. Kegiatan kami setiap hari itu pagi aja ada ngaji barengnya, al-waqiah bersama, kemudian bertalbiyah bersama, berdoa bersama. Semuanya kita lakukan secara berjamaah. Ya, jadi di sini ayo kita sama-sama merubah diri, memantaskan diri ketika kita minta rezeki yang besar sama Allah. Ya, terus kemudian bagaimana cara kerjanya? Apakah saya tidak di sini ada tiga pilihan ya Kak ya, ketika kita mau bergabung di komunitas ini ya. Jadi nanti kakak-kakak ketika sudah bergabung ya, kakak bergabung, kakak nanti akan didampingi. Jadi akan ada grup lanjutan. Di mana di grup itu nanti kita bisa ngilmu setiap hari dengan guru besar kita di luar ilmu DKR yang kakak dapatkan di kelas DKR. Jadi kalau di kelas DKR itu ibaratnya kelas DKR itu masih pengantar. Ya, ibaratnya DKR itu masih dasar banget ilmunya. Nah, kalau ingin dipertajam, diperkuat, diperdalam gitu ya, itu kakak masuk ke komunitasnya, ibaratnya nyemplung ke sini. Kalaupun misalnya kok saya tidak bisa, semuanya diajari kak. Jadi di sini bukan bukan hanya eh, justru ada yang usia sudah 70 tahun, ya 70 lebih itu banyak di sini. Jadi memang pensiunan-pensiunan itu banyak di sini belajar, belajar. Yang penting mau belajar, ilmunya diberikan. Semuanya secara online. Ada tiga pilihan bagi mitra yang memang ingin bergabung di Arimana Daily. Yang pertama adalah milih sebagai pemakai. Ya, bisa sebagai pemakai. Pemakai apa? Pemakai produknya. Yang penting apa? Saya bisa masuk komunitasnya, saya bisa belajar, saya bisa nanti umroh bersama komunitas ini. Ya, saya ingin hidup saya dibimbing oleh Abah Harun, gitu ya. Kemudian Ya. yang kedua, kakak bisa memilih sebagai reseller. Mungkin ada yang memang punya punya kemampuan pandai berjualan. Nah, nanti baik online maupun offline boleh. Di situ nanti juga akan ada potensi rezekinya. Tapi bagi yang memang benar-benar ingin mewujudkan impian yang lebih besar lagi dan memang butuh penghasilan tambahan yang jauh lebih besar, maka ada pilihan ketiga yang namanya pebisnis. Kalau pebisnis itu ya nanti cara kerjanya kita di sini kan memang sudah ada kurikulumnya, ada kampusnya ya Kak ya. Sebenarnya Ya. kita ini sudah ada, Kak, kita sekolah masuk sekolah itu sudah ada. Ngapain, ngapain, ngapain itu sudah tertata semuanya. Tinggal kita ini mau belajar apa enggak, mau sekolah lagi apa enggak. Tahu di sini semuanya online, ada yang mendampingi. Kalau bingung tanya itu sudah biasa di sini Kak. Ya, jadi Yang seperti saya itu Kak. khawatirkan, yang saya khawatirkan, saya nih kadang kalau diajari, kadang-kadang cepat lupa gitu. Hmm. Nanti mudah-mudahan dengan kita bareng-bareng di sini ya, ucapan kita itu doa Kak. Jadi dijaga doa ucapan kita ya. Mudah-mudahan kalau kakak yakin karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ketika kakak yakin, ya yakin bisa, maka kata Allah oke. Ketika kakak yakin nggak bisa, kata Allah juga oke. Kakak mau pilih yang mana? Ya, Yakin bisa itulah atau yakin saya tidak bisa? harus belajar, harus bisa. Nah, betul. Itu karena Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kakak yakin di sini nanti saya bisa umroh, saya bisa. Toh gini, di sini sudah banyak bukti. Bukan satu dua orang aja yang sudah memiliki bukti, Kak. Tapi sudah ribuan orang. Bahkan kita ini punya gerakan umroh akbar setiap tahunnya. Tidak satu dua orang juga yang diberangkatkan, tapi ribuan, lebih dari 1.000, bahkan 2.000 lebih tahun ini, 2025 kemarin Januari.
Ya, jadi gini, yakinilah Kak Ina, ketika kakak dipertemukan dengan saya, wasilahnya ya, dengan ilmu DKR dengan Pak Haji Harun, dipertemukan dengan peluang usaha syariah Armada Daily, ada Armina Reka sebagai biro umroh haji terbesar di Indonesia ya, bahkan di dunia, itu bisa jadi menjadi wasilah kakak yang memang Allah berikan untuk menjawab doa-doa kakak selama ini. Ya, jadi ketika kakak benar-benar berdoa sama Allah, cara Allah menjawab doa kita itu kadang-kadang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pemikiran kita, ya itulah namanya keajaiban. Yakinilah satu, Kak Ina, tidak ada yang kebetulan, Kak Ina. Di dunia ini satu pun kejadian tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi atas izinnya Allah. Ya, atas kehendak Allah kita dipertemukan. Kenapa coba ditanya? Kenapa Allah pertemukan kakak dengan ilmu DKR ini? Kenapa dipertemukan dengan Pak Haji Harun? Kenapa dipertemukan dengan komunitas ini? Ada maksud yang mau Allah berikan untuk kakak. Jadi tidak kebetulan, tidak iseng-isengnya Allah gitu loh. Kakak digerakkan. Ya, karena ini doa kakak, maka Allah itu mau menjawab doa kakak sehingga dipertemukan dengan orang-orang yang memang sesuai dengan doa kakak gitu loh. Saya Amin, yakin amin. kakak pernah berdoa sama minta sama Allah, pingin umroh, pingin haji, pingin menyempurnakan rukun Islam. Ya kan? Saya Ya, yakin pasti itu doa kita sebagai, karena itu sudah fitrahnya umat Islam gitu loh. Maka ketika kakak sudah dipertemukan, berarti ini jawaban Allah atas doa-doa kakak selama ini. Maka yakinilah, percaya ini dari Allah, maka ini yang terbaik untuk kakak. Ya, tinggal kakak respon apa. Kalau saya, alhamdulillah, merespon positif. Pak Haji Harun merespon positif. Kak Inge merespon positif. Kami merespon positif. Karena meyakini tadi loh, Kak, nggak ada yang kebetulan. Ini semuanya datangnya dari Allah. Pasti yang terbaik untuk kita. Maka tinggal kita terima. Ternyata begitu kita berproses, ya, berjalan melakukan perubahan-perubahan dengan ilmu DKR, memperdalam ilmu DKR ini, di perjalanan kita melakukan perubahan, terjadilah keajaiban demi keajaiban itu. Ternyata benar itu ya, masa terjadi. saya praktek yang ilmu apa tuh? Yang Terapi-terapi. terapi-terapi itu eh, kalau sudah panggil Allah itu, is, kenapa saya meneteskan air mata gitu? Kenapa saya merasa seakan-akan saya ini orang yang sangat hina di depan Allah. Saya ini merasa Semuanya banyak merasakan dosa. itu, Kak. Hmm. Semuanya merasakan itu. Semuanya pasti meneteskan air mata Oh, ketika kita gitu memang. benar-benar memperdalami itu. Iya, karena seolah-olah Allah itu benar-benar hadir dan tidak ada masalah yang besar bagi Allah. Semua masalah Bahkan saat kita itu, saat sholat ya, pun kadang-kadang merasa saya seakan-akan saya itu dipeluk dari belakang. Jadi saya tak terasa, saya itu menangis dalam sholat tuh. berarti hati Wisnu kakak itu. sudah lembut, ya, hati kakak sudah lembut, hati kakak sudah diberikan Allah hidayah, dibuka, dilembutkan sama Allah, ya. Jadi inilah namanya menjawab doa kita itu ada perantaranya ke Allah itu. Jadi bukan langsung tiba-tiba, tapi semuanya ada perantaranya. Makanya saya berbahagia ketika dulu saya dipertemukan dengan Pak Haji Harun. Ternyata beliaulah yang membimbing saya sampai pada titik saat ini. Ya, keajaiban bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan saya. Dan itulah ternyata kalau saya flashback kembali 7 tahun yang lalu, seandainya saya tidak mengambil keputusan tahun itu, mungkin hidup saya juga tidak akan seajaib saat ini. Ya, Saya jadi kan dulu keputusan saya, sudah ya, sudah sering itu masuk ke bisnis macam MLM itu, tapi selalu gagal. Ah, nanti ada faktornya biasanya. Karena mungkin bimbingannya, karena mungkin sistemnya, syariah atau tidak. Ya tapi kan, kan jadi dulu banyak hal. kan, dulu selalu harus tutup BV sekian, padahal itu semua produk belum laku. Hmm. Sudah mau tutup Ada BV tidak seperti lagi, itu kalau di beli Armina lagi. Daily, Kak. Jadi nanti ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Armina Daily dan potensi rezeki yang diberikan Armina Daily itu luar biasa. Artinya Allah sudah titipkan rezeki besar di sini, tinggal kita ini mau mengambilnya atau tidak. Ya, Ya itu 4,5 saya miliar. prinsip saya mau bangkit lagi, saya mau bangkit lagi. Saya ini bukan orang, saya ini orang ya memanglah orang semua orang susah kan. Tapi saya tidak merasa susah, tapi saya merasa ya Allah saja yang mencukupi saya gitu saja. Padahal saya Ya, nggak punya usaha. ya.
Mudah-mudahan ya Kak Saya ya, kita memang dijodohkan sama Allah, dipertemukan ini karena memang Allah sudah ingin amin. menjawab doa-doa Kakak selama ini, dan memang Amin. ini adalah jawaban atas doa-doa Kakak, dan yang diberikan Allah ini yakinilah pasti yang terbaik. Bisa jadi memang Amin. kemarin-kemarin kalau Kakak diberikan kegagalan itu bukan berarti tidak ada kegagalan sebenarnya kalau menurut guru kita. Semuanya adalah belajar. Yang ada adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah ada sukses dan belajar. Maka jadikan kemarin-kemarin pengalaman Kakak itu pembelajaran, di Itu mana masa saat ini lalu. ketika Allah berikan yang sudah syariah ya, yang sudah syariah, yang ada kendaraan terbaik tercepat bisa mengantarkan kita ke Baitullah, baik umroh maupun haji. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan Kakak menuju kesuksesan. Seperti itu ya Kak Ina ya. Mudah-mudahan ya Ya, ya. saling mendoakan, karena di sini tidak sebatas membicarakan bisnis Kak. Justru kita di sini itu marketing langitnya yang luar biasa Kak. Jadi nanti ada banyak ilmu yang bisa meningkatkan keyakinan kita sama Allah, libatkan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Jadi pada akhirnya di sini makanya mudahnya di kita ini, kita ini nggak pernah berjualan produk loh Kak. Maksudnya secara terang-terangan tuh nggak pernah berjualan produk. Tapi produk kami ini terjual. Enak mana Kak? Menjual Oh, atau terjual? oh ya, 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 ya. Enak mana? Paham, paham, Menjual paham. atau terjual? Saya Ah, terjual. jual. Saya mau yang terjual karena saya melibatkan Allah. Yang mengclosing semuanya adalah para malaikat. Maka nanti di sini ada bimbingannya, ada bukunya, ada marketing langitnya. Apa yang harus setiap hari kita lakukan? Sehingga kita tuh memantaskan diri menerima rezeki Allah yang maha besar. Jadi tidak semata-mata hanya marketing bumi aja. Kalau bumi aja kita capek. Makanya di DKR itu, ibarat DKR ini sebagai roketnya. DKR ini sebagai olinya untuk kita bisa melakukan percepatan. Gitu. Jadi kalau di luar sana mungkin bisnis ya bisnis aja, tapi di kita ini banyak ilmunya. Yang dimana ilmunya itu ilmu jalur langitnya itu banyak. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita mudah dalam menjalankan usaha syariah ini. Nanti ada Hmm. bimbingan langsung dari guru besar kita. Ya, kita ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi. Kalau di DKR itu baru dapat kulitnya lah Kak, belum dapat buahnya ibaratnya. Iya, Ya, iya. jadi kalau ingin memperdalam, ingin memperluas, ingin benar-benar mendalami, memperdalam ilmunya, nyemplung di komunitas kita. Kalau kita ingin hidup kita ajaib, maka bertemanlah dengan orang-orang yang hidupnya ajaib. Kalau Ah, iya, kita iya. ingin ke Baitullah, maka bertemanlah dengan orang-orang yang sudah bolak-balik ke Baitullah. Alhamdulillah saya dalam 7 tahun ini sudah bisa 13 kali ke Baitullah bersama anggota keluarga. Saya bisa mengumrohkan orang tua saya, mertua saya, anak saya. Itu bagi saya keajaiban, Kak. Saya seorang guru swasta bergaji nggak sampai 1 juta saya menerima setiap bulan. 20 tahun saya mengajar. Tapi di sini terjadi, ternyata memang benar Allah memberikan pintu rezeki yang lain agar saya bisa mengupgrade impian-impian saya, agar saya bisa mewujudkan impian saya, membahagiakan orang tua saya, memuliakan orang tua saya. Disinilah Allah menjawabnya. Maka ketika Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan, jangan ditolak. Bisa jadi itulah yang menjadi sumber kita akan dilancarkan rezeki sama Allah, dikirim rezeki yang luar biasa dari Allah. Maka silakan direspon dengan positif karena masalah itu sama, tergantung respon kita. Kalau kita merespon positif, maka hasilnya positif. Kalau kita merespon negatif, maka hasilnya juga negatif. Merespon positif, merespon negatif, itu gratis. Nggak bayar. Tinggal kita nih yakin nggak sama Allah. Ya, kalau kita udah yakin sama Allah, kun fayakun itu terjadi. Keajaiban bisa terjadi. Allah maha segala-galanya. Gitu ya Kak Ina ya, Bismillah ya. Nanti Ya, bisa ya, ya. eh, kita kirim formulir pendaftarannya, jadikan itu proposal perubahan kehidupan kakak. Jadikan itu jalan kakak bisa ke Baitullah. Minimal dahulukan Allah dulu di sini. Di sini jangan mengejar uang. Uang itu ketika dikejar akan semakin lari. Lari semakin Hmm, jauh. betul. Maka kita apa? Untuk Allah dulu ke Baitullah. Yang setelah itu terserah mau ngapain. Jadi di sini benar-benar diajarkan oleh Bapak Haji Harun ya, sama dengan guru besar kita ya, dulu dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, mungkin tidak lagi nol, tapi minus gitu ya. Minusnya tidak lagi puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Tapi beliau Masya Allah ya, ketika mempraktekkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh dan menjalankan peluang usaha syariahnya ya, hidup beliau benar-benar berubah 180 derajat sampai seperti saat ini dan bisa menjadi pelopor penggerak gerakan Umroh Akbar terbesar di Indonesia. Saya yakin belum ada di luar sana dengan sejenis peluang usaha yang sejenis ya, belum ada yang belum Belum pernah mendengar. melakukan gerakan sebesar kita. Maka ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi solusi,
Bisa jadi kita memang di usahanya belum Allah kasih jalan, tapi Allah tuh maha bisa menghadirkan rezeki dari arah yang lain. Ya, yang penting kita tahu ilmunya, bisa mempraktekannya, maka keajaiban bisa terjadi dan keyakinan kita sama Allah itu yang paling penting. Ya Kak ya, mudah-mudahan Ya. dimudahkan sama Allah ya, dijadikan ini sebagai wasilah perubahan kehidupan Kakak yang semakin sukses, semakin kaya dan berkah. Ya. Gitu ya. Amin ya rabbal Ya. alamin. Bisa Amin ya dipahami ya rabbal Kak ya? alamin. Bisa dipahami ya Kak Mainah. Nah, ya, Baik, ya, ya. di sini di kolom komentar semakin banyak yang bertanya, Kak Eli mungkin pada intinya bertanya mengenai bagaimana cara menjalankannya, gitu ya. Tadi sudah sepintas sudah diulas oleh Kak Eli, dan ini saya panggil berikutnya ya, yang sudah raise hand. Saya utamakan yang raise hand, ya. Baik, di sini ada Kak Ismail yang bertanya. Saya utamakan bagi peserta yang baru ya Kak ya, yang mengikuti di minggu ini. Saya Silakan bunyikan dibuka. Kak Ismail, silakan dibuka mic dan kameranya. Ya, kamera sudah Ya, terbuka, mic sudah terbuka, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Madura. Nama saya Ismail. Yang pendamping saya itu Siti Umairah dari Tulungagung kalau nggak keliru. Insya Allah. Benar ya? Dari Baik, Tulungagung Kakak kalau nggak keliru. peserta, peserta yang Saya baru peserta. mengikuti minggu ini. Eh, eh, Baik, eh. Iya betul. baik. Silakan pertanyaannya Kak. KDR ya. DKR, DKR Kak. DKR ya. Ya, Hmm. DKR ini adalah satu satu apa ya? Satu program yang memang untuk melepaskan penyumbatan hati. Itu menurut saya. Kalau kalau saya kaji, memang ini yang dikejar dulu Allah, bukan ya, dunia. Jadi konsepnya, bagaimana saya konsep dengan sesuai dengan hadis kursinya Allah ya. Jadi apa, wa antum khuliqtum lil, jadi ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini saya ciptakan untuk kamu, sedangkan jadi ad-dunya khuliqat lakum wa antum lil akhirah. Jadi saya ciptakan dunia ini untuk kamu, sedangkan kamu untuk akhirat. Artinya untuk Allah. Jadi memang ini merubah satu keyakinan yang besar kepada Allah, menghilangkan sumbatan-sumbatan hati yang asalnya apa yakinnya pada makhluk, dikembalikan lagi ke Allah yang sebetul-betulnya. Sehingga saya merasa bahwa ini benar dan betul-betul benar. Karena saya Pertanyaannya juga, Kak? ya pertanyaan gini, lah dari KDR itu, dari DKR itu, DKR. mana ya, mana yang paling harus diamalkan? Apa sebatas terapi itu, apa ada amalan-amalan zikir? Kalau istighfar kan memang dianjurkan untuk menghilangkan ngeluh kan. Apakah ada lain, apakah tidak di apa di grup-grup lain? Itu aja Mbak pertanyaan saya. baik. Bisa ditangkap ya Kak Eli untuk pertanyaannya. Ya. Bisa langsung ditanggapi Kak. Oke, jadi mungkin bukan menghilangkan sumbatan-sumbatan hati, tapi menghilangkan sumbatan rezeki ya. Ya, jadi DKR ini memang ilmu bagaimana membuang sumbatan-sumbatan rezeki kita. Ya, bisa jadi saat ini rezeki kita kurang lancar, bisa jadi saat ini bisnis kita lagi nggak baik-baik saja. Ya, bisa jadi kondisi rumah tangga kita nggak harmonis. Ya, atau masalah apapun ya, semasalah apapun itu bisa diselesaikan dengan ilmu DKR. Betul tadi bahwa DKR itu ilmu mengembalikan kita pada Allah ya. Jadi di DKR ini bagaimana cara bisa menghilangkan sumbatan rezeki, dan Kakak harus tahu dulu. Mungkin tadi Kak siapa namanya, Kak Inga, Kak Ismail ya. Ya, Kak Ismail sudah tahu wadah rezekinya Kakak itu ada di mana. Kakak bisa mengenali wadah rezeki Kakak, tahu di mana wadah rezeki kita itu yang mana gitu.
Bisa direspon Kak Ismail? Nggak ada ya? Terpental nggak ya? Sebentar Kak Eli. Hmm. Ada, saya Jadi, bunyikan Kak Ismail ya. Mungkin tertutup mic-nya. ah, saya pengen ini ya, kita ini sama-sama menggali pemahaman. Jadi takutnya itu pemahaman peserta dengan pemahaman kita itu nggak sama gitu loh Kak Inga. Maka nanti Ya. hasil ketika praktek pun juga nggak akan sama karena pemahamannya juga nggak sama. Kak Belum, Mariano. Ismail tahu di mana yang manakah wadah rezeki kita itu? Tidak tahu. Tidak tahu, Mbak. Nggak tahu. Oke. Jadi wadah rezeki kita, semua orang itu punya wadah rezeki, tapi kondisinya berbeda-beda. Ya, ada yang bisa menerima banyak rezeki, ada yang mungkin menerima setengah-setengah, ada yang sedikit, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Bisa jadi wadah rezeki itulah yang dalam kondisinya kotor. Wadah rezekinya kotor, kemudian kecil, bahkan bocor. Lah apa wadah rezeki kita itu? Ada di tiga hal. Ya, makanya DKR ini menuju pada tiga hal ini. Apa itu? Apa singkatannya adalah HPS. Ya, HPS ini menentukan 90%-nya rezeki kita. 10-nya adalah ikhtiar kita. Ya. Jadi HPS ini adalah hati, pikiran, dan sikap. Ketika hati ini masih kotor, hati ini penuh dengan penyakit hati, yakinilah rezeki nggak akan mau mendekat sama kita. Karena rezeki itu, dan kita harus mengenal, juga harus bisa mengenali bagaimana sifat rezeki, hakikatnya rezeki itu seperti apa. Rezeki jangan diartikan selalu hanya dengan uang. Banyak wujudnya. Ya, kita bahagia, ya, kemudian kita punya anak-anak yang nurut, itu semuanya rezeki. Ya, jadi rezeki di sini akan dia memiliki sifat bersih, suci, mulia, halus, lembut. Maka dia gak akan menghampiri orang yang hatinya masih keras. Dia akan menjauh. Secapek apapun kita berusaha, nanti rezeki juga nggak mau datang. Maka kita dipakai di sini ada yang namanya bagaimana membuang sumbatan-sumbatan emosi ini. Inilah yang menjadi penyumbat rezeki kita. Marah, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, apapun itu yang berupa dengan penyakit hati, ya itu harus kita bersihkan. Makanya ada terapi-terapi penarik rezeki atau terapi DKR ini. Hati nggak bisa dicuci, hati nggak bisa dibersihkan dengan cara-cara apapun. Ya, apalagi dimasukkan ke mesin cuci, nggak bisa. Maka harus diapakan? Diguyur dengan terapi. Sampai pada akhirnya kenapa bisa hati ini menjadi plong? Itu yang banyak dirasakan ketika hari pertama, di kelas pertama, kita dikenalkan terapi-terapi ini. Semua besoknya ketika kita tanya, ketika kakak praktekkan sebelum tidur ada terapi maaf, terapi ikhlas, dan setelah bangun tidur ada terapi syukur, apa yang kakak rasakan? Saya nggak mikir apa-apa, saya yang penting damai, tenang. Ini adalah berarti secara pelan-pelan sumbatan ini terangkat. Lama-lama nanti kalau kita lakukan terus, dia akan jadi bersih. Nah, kalau udah bersih, maka rezeki mau datang ke kita. Itu dari hati. Kemudian yang kedua, pikiran. Hati, pikiran, sikap. Pikiran ini juga menjadi wadah rezeki kita. Kalau kita berpikirnya negatif terus, berprasangka buruk terus, maka rezeki juga nggak mau sama kita. Maka ubah menjadi positif semuanya. Ya, semuanya harus prasangka positif. Semuanya harus dinilai dengan yang positif-positif. Ganti ini, diinstal ulang pikirannya. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan yang ketiga, sikap kita. Sikap kita, sikap yang bagaimana yang dicintai sama rezeki, ya. Sikap yang senantiasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, terutama memuliakan orang tua, memuliakan pasangan, memuliakan anak, semua orang kita muliakan. Jangan pernah menyakiti orang lain. Karena ketika kita memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Nah, seperti itu sebenarnya DKR ini adalah mengembalikan kita pada kondisi di diri kita, wadah kita biar bersih. Contoh begini, Kak Ismail punya satu gelas gitu ya. Punya satu gelas dan gelasnya kotor banget. Kemudian kakak minta ke saya, Kak Eli saya minta minum. Kira-kira saya ngasih nggak ke kakak? Saya kasih minum nggak dengan kondisi wadah rezeki kakak yang sangat kotor tadi? Enggak ngasih. Nggak ngasih. Enggak ngasih. Sama Allah juga seperti itu. Bisa jadi kenapa apa yang kita minta saat ini juga belum Allah kabulkan, karena memang tidak baik untuk kita melihat wadah rezeki aja, kita Allah masih melihat itu kotor. Maka Allah pertemukan kita dengan DKR. Bersihkan wadah rezekimu. Maka nanti bagiku mudah aku mengisinya. Ya, ketika sudah bersih, jangan hanya bersih aja.
Setelah bersih, perbesar wadah rezekinya. Bagaimana cara memperbesar wadah rezeki? Kakak sudah paham di kelas 1? Hmm, iya. Bagaimana cara memperbesarnya? Yang tadinya cuma segelas, kemudian kita mintanya sama Allah 1 galon misalnya. Ya Allah, saya ingin rezeki yang banyak. Tapi wadah kita segelas. Kira-kira ketika Allah kasih segalon tadi, apa yang terjadi dengan eh, gelas kita? Tumpah, Mbak. Tumpah. Mungkin saat itulah kondisi kita saat ini. Ya, wadahnya kecil, mintanya banyak, maka perbesar wadahnya. Bagaimana cara memperbesarnya ini? Gimana caranya? Sudah bersihkan, tahu tadi cara membersihkan. Sekarang bagaimana memperbesar? Punya niat haji umroh. Punyalah impian yang besar. Karena kita punya Allah yang maha besar. Allah maha kaya. Allah maha segala-galanya. Makanya keyakinan kita inilah yang akan menghasilkan keajaiban. Keajaiban itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Ya, maka disitulah perbesar impiannya. Yang saat ini belum umroh, belum haji, perbesar harus punya impiannya. Yang saat ini belum bisa mengumrohkan orang, ingin memuliakan orang tua, tapi tidak ada jalan. Bisa jadi inilah jalan yang memang Allah kirim untuk kakak. Ketika kakak memunajatkan sebuah doa, Allah itu pasti menjawab doa kita. Tapi bagaimana caranya? Itu pilihan Allah, itu caranya Allah. Ya, bisa jadi kakak dipertemukan dengan ini bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kita. Ya, Iya, sehingga Mbak. nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang tiba-tiba Allah ngasih nggak iseng-iseng, tapi Allah punya maksud. Dan ketika itu tidak kita ambil, maka nggak tahu apa maksud Allah tadi. Ya, jadi makanya responlah dengan positif. Apa yang Allah hadirkan saat ini, ya, itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, cara Allah yang mau menjawab doa kita. Sehingga kita dipertemukan. Orang baik itu akan ketemu orang baik, Kak. Itu yakinilah. Ya, jadi Iya. ada tarikan energi. Itu sudah frekuensi ketika udah sama, maka ketemu. Maka kalau di sini Iya, iya. kita ibaratnya mendapatkan hidayah, dikembalikan pada kita bahwa kita punya Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada masalah yang besar bagi Allah. Hadirkan Allah, berbisik sama Allah. Allah ada bersama kita 24 jam dan Allah sangat dekat sekali. Dan bahkan nanti ilmu-ilmunya bukan sekedar di sini aja, Kak. Maka saya bilang tadi, bukan sekedar terapi-terapi, banyak ilmunya. Nanti ada ilmu bagaimana percepatan 4 bulan, 5 bulan bisa ke Baitullah. Yang bagi orang lain mungkin ini nggak mungkin, masa bisa. Dan itu terjadi, makanya ada gerakan Umroh Akbar di kita. Tapi Makanya keyakinan mau kita ini loh yang nanti ditingkatkan, Kak, gitu loh. iya ya, Mbak. Itu kan tapi terapi itu adalah untuk melatih hati kita, pikiran kita untuk berpikiran positif kan. Kalau kalau saya Iya, rasakan dalam beberapa betul. hari Makanya ini, membersihkan hati itu mengangkat sampah-sampah emosi, ya ya. betul. Yang pikirannya negatif diganti dengan positif, gitu loh. Mm-mm. Iya Mbak, terima kasih. Semoga manfaat ilmunya. Insya Allah Oke, masih sama-sama. lebih-lebih dana dulu untuk gabung. Insya Allah. Ya, bismillah. Niatkan karena Allah aja, bukan karena siapa-siapa. Ya, Iya, jadi iya. saya pun dulu bergabung di sini pun juga niat saya bagi saya mungkin bisnis itu sekali lagi bisnis itu bukan tujuan. Bisnis itu hanya jalan kita mencapai tujuan. Wasilah namanya. Makanya saya Iya Mbak. tetap saya jalani, tapi tujuan saya adalah ketika saya berbisnis, tujuan saya Allah. Saya ingin penuhi panggilan Allah dulu. Saya ingin menyempurnakan ibadah rukun Islam saya dulu. Nanti bisnis ini bonusnya menurut saya. Maka jangan jadikan kebalik. Bisnis baru Allah, tapi Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya, nanti semuanya dimudahkan. Kejar akhirat, dunia dapat. Itu prinsipnya. Iya, betul-betul Ya. Mbak. Itu memang kan Jauh kejar konsepnya dunia, maka akhirat belum tentu kita dapat. Ya, ya jadi kita konsep balik. konsep iya, konsep dalam syariat itu kan memang seperti itu kan. Mohon maaf Mbak. Betul. Konsep mohon syariat itu kalau kita kan memang diperintahkan oleh Allah untuk kerja, untuk ikhtiar ya memang harus karena Allah. Kalau nanti kesalah niat ya kita bisa kemana? Ya memang memang kita gini. Iya, Kalau kita memang ada mencari besarnya, dunia, keberkahannya iya, kurang. Ya kan? iya, Allah akan kasih. Semuanya ibadah, kita berbisnis ibadah, Iya, kita sunnah Rasul. Rasulullah itu iya, bukan pegawai loh, Rasulullah bukan employee loh. Makanya di kelas mm, 3 kita pun juga dibukakan mindsetnya. Saya terbuka juga iya, waktu itu karena saya juga employee. Saya seorang guru di salah satu pondok pesantren, hafalan Quran iya, hadis. Saya setiap hari juga ngilmu sama Pak Yai. Saya juga alumni pondok pesantren, tapi saya tidak mendapatkan ilmu hakikat. Yang dapat ilmunya saya iya, hanya teori, 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 dan teori. Bahkan di luaran sana pasti orang, Kak, umroh haji itu untuk siapa?
Siapa yang dikenakan hukum umroh haji? Iya, Orang iya, yang Mbak. mampu kan? Orang yang mampu kan? Mm-mm. Berarti Mm-mm. seolah kita nggak mampu, tapi kita diajarkan bagaimana caranya memampukan diri. Lah ini yang tidak dibedah di luaran sana. Itu yang luar biasanya di komunitas kita, makanya saya bilang hakikat semuanya. Umroh haji bagi yang mampu, tapi bagaimana cara memampukan? Nggak pernah diajari itu, sekalipun saya ngajarnya di pondok pesantren dan saya ngilmu setiap hari dengan Pak Yai. Di sini diajarkan, makanya saya pikir ini adalah pesantren kehidupan saya. Saya berkumpul orang-orang yang dengan orang-orang yang hidupnya ajaib. Saya berkumpul dengan seorang guru yang luar biasa, berkali-kali ke Baitul, maka saya pasti bisa kok seperti beliau. Tinggal kita ini mau Iya, iya. ngikut, mau ngilmu, jadi murid yang baik, sami nawa atokna, jadilah kita. Semua ingat sekali Oke. lagi ada ilmunya. Tidak begitu aja, tapi nanti banyak ilmu yang didapatkan di sini. Ada ilmu losa, bagaimana menarik sebuah impian yang tadinya hanya berupa berupa angan-angan mungkin ya, tapi itu bisa dijadikan sebuah kenyataan dengan energi syukur juga. Jadi banyak ilmunya. Makanya saya bilang tidak hanya sebatas hanya ada ilmu terapi-terapi itu aja, ya. Banyak nanti Iya, diperdalamnya di Mbak. komunitas ini. Gitu ya. Sudah Terima, terjawab ya terima Kak ya? kasih, Mbak. Iya, Oke, terima kasih. sama-sama. Lanjut Kak Assalamualaikum. Ina. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah Kak Ismail. Berikutnya ini sudah ada yang raise hand, ada Kak Ilya, apa Tadi ada dengar Kak suara siapa saya? ya? Terdengar tadi ada Kak siapa Nah, gitu situ. namanya. Iya Kak, ya mungkin saya coba panggil ya, apakah masih ada di ruang Zoom Kak Yaumul Bastiman. Baik, Dari Maluku ya? saya buka mic-nya. Iya betul Kak Eli dari Maluku. Silakan dibuka ya Kak Yaumul Bastiman. Masih ingin bertanya atau tidak? Dibunyikan Kak? Kak Yaumul, silahkan. Bisa dibunyikan mic-nya Kak? Kak Yaumul? Oke, Iya, udah Kak. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ya, saya ada, silakan memperkenalkan diri dan konsultan pendampingnya ya Kak. ini konsultan pendamping. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada yang WA saya sekitar 1 minggu yang lalu atau bagaimana, terus dia gabungkan di grup ini. Alhamdulillah, saya ikuti. Memang sempat yang Namanya tuh, siapa Kak konsultannya? itu yang WA-nya nama Ana, Oke. nama Ana. Ya, dilanjut pertanyaannya Kak. Nah, terus saya sempat ikut pertama, eh, DKR pertama, kelas pertama. Terus yang kelas berikutnya saya cuma dapat offline. Offline. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Yaumul Bastiman. Saya tinggal di Namlea, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku. Nah, artinya bukan sekadar bertanya saja, saya ingin menyampaikan perasaan. Memang seperti pesan founding faktornya, ininya DKR ini, dia bilang coba, waktu dia pernah bicara, coba sampai 40 hari itu jangan mengeluh. Jangan ada mengeluh. Ya. Arti mengeluhkan apa saja dalam yang keadaan hidup kita. Tuh. Nah itu saya coba terapkan. Maka saya tidak mau ceritakan tentang keadaan saya sesungguhnya. Tapi Alhamdulillah dari hasil video yang online dan yang offline, yang saya rasakan sekali itu, rumus beliau itu tinggi kali lebar kali panjang itu. Nah, yang hati, pikiran, dan sikap itu saya sudah praktekkan. Jujur, bukan mau curhat. Sebenarnya saya tidak mengeluh, dan itu sudah saya rasakan. Alhamdulillah. Yang tadinya saya tidak bisa tidur, sekarang saya punya niat tidur. Alhamdulillah sudah bisa tidur. Itu yang pertama. Alhamdulillah.
yang manfaatnya yang saya dapatkan. Yang berikut tentang isu offline, yang DKR yang kelas yang kedua tentang kecerdasan keuangan. Itu saya sudah dapat offline. Nah, yang ketiga itu kelas DKR yang ketiga itu tentang di situ syarat-syarat yang menuju kaya segala macam itu. Alhamdulillah saya bisa memahami semua itu. Saya bisa memahami. Pertanyaannya kan? Nah, pertanyaan saya itu cuma ingin saja seandainya Allah kasih rahmat buat saya ingin sekali itu menunaikan minimal ibadah umroh. Sedangkan saya jauh. Nah, caranya bagaimana? Siapa tahu ada rezeki Allah berikan. Karena rezeki itu milik Allah. Kita manusia cuma berusaha saja. Walaupun kita sekarang belum ada, saya belum ada, belum ada kemampuan. Tapi saya Oke, yakin Allah punya kemampuan untuk itu. itu saja pertanyaannya, Kak. Ya, itu saja. Baik, bisa langsung ditanggapi Kak Eli. Oke, Jadi gini ya, Kak Yaumul Bastian. Jadi jangan bilang kalau saat ini tidak ada. Allah itu memberikan rezeki kita itu bukan karena keinginan kita. Itu yang perlu dipahami, tapi karena kebutuhan kita. Misalnya begini, kakak punya anak ya, punya anak satu mungkin masih kelas 6 SD, satunya sudah kuliah. Sama-sama minta uang 5 juta sama kakak. Kira-kira yang kakak kasih itu yang mana? Apakah yang kelas 6 juga kakak kasih 5 jutanya? Pasti yang kuliah, yang sudah kuliah. Karena kita tahu kebutuhannya beda. Allah pun juga demikian, maka siapkan wadah rezekinya dulu. Makanya di sini ada yang namanya DP umroh. Kalau kakak memang ingin umroh, Pak kasih pancingannya dulu. Ya, jadi kakak kalau mau umroh di sini makanya ada yang namanya paket promo. Ikhtiarkan Kak. Kalau kesempatan itu, kesempatan emas mungkin bisa datangnya hanya satu kali. Dan setelah dia pergi hilang nggak akan kembali. Itu namanya kesempatan emas atau momentum. Tapi diikhtiarkan. Ya, jadi kalau memang kita sudah punya impian, apalagi kalau boleh tahu usianya Kak Yamul berapa sekarang? Masya Allah, kalau dibilang terlambat, sebenarnya bukan kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, nggak ada. Sudah masuk 56, September ini 56 tahun umur saya. Berarti lebih dari setengah abad ya. Iya, Jadi lebih Alhamdulillah. dari setengah abad. Ya, yakinilah bahwa ini bentuk kasih sayangnya Allah. Ya, saya yakin semuanya tuh fitrahnya umat muslim. Jadi punya keyakinan bahwa kita pasti bisa asalkan tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi kita ini dikasih tahu ilmunya, dikasih tahu caranya, dikasih pendampingan, bagaimana bisa membersamai kita, bagaimana meningkatkan keyakinan kita sehingga bisa umroh. Banyak loh di sini alumni-alumni yang dulu nggak yakin. Dulu ke sini niatnya adalah ingin punya uang, bisa lunas amanah, tapi dibawa Allah dengan cara yang lain. Doa yang tidak pernah tertolak, kan? Cara menyelesaikan hidup masalah dunia kita, pergi ke Baitullah. Ya. Maka guru besar menyelesaikan masalahnya di sana. Saya menyelesaikan masalah saya di sana. Semua apa yang saya panjatkan, apa yang saya doakan di sana, tidak ada yang Allah tolak. Semua diwujudkan, semua dikasih. Jadi Amin, makanya, amin. makanya kita itu harus memperjuangkan. Allah melihat. Jadi gini, orang semua tanya mau umroh mau, tapi mana? Mana buktinya? Kalau kamu bikin umroh, sudah daftar? Belum. Ya gimana Allah wadahnya aja belum disiapkan, gimana Allah mau memberi rezekinya? Saya bilang makanya Allah memberi rezeki itu bukan karena keinginan kita. Allah melihat kebutuhan kita, butuh apa enggak kamu? Kalau kamu nggak butuh, kamu hanya sekedar ingin, beda ya Kak ya, ingin sama butuh itu kan beda. Iya, Ya. paham, Maka paham. jangan sekedar ingin, tapi saya butuh. Saya prioritaskan. Saya jadikan ini sebagai kebutuhan saya. Maka Pak Jairun kan bilang, kan kebutuhan saya masih banyak. Lah, kenapa umroh haji nggak jadikan kebutuhan? Jadikan kebutuhan itu bahwa kita menyiapkan wadah rezeki. Sehingga Allah mudah untuk mengirim rezekinya. Ya Allah kalau kita nggak punya wadahnya, Amin. nggak menyiapkan wadahnya, Allah kasih ke yang lain yang lebih lebih membutuhkan gitu loh. Dan memang panggilan Baitullah itu harus ada langkah-langkahnya, minimal punya lah kaflingnya, punya DP lah. Kalau kita nggak bisa tunai, ya, minimal sudah punya DP-nya. DP ini adalah menurut saya makanya benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ini adalah wadah rezeki saya. Ini adalah pancingan rezeki saya. Sehingga Allah bisa mengirim rezeki dari mana aja. Dan ketika ada bimbingannya, itu jauh lebih mudah, Pak.
Jadi apa yang dilakukan guru besar kita dulu ya, itu diturunkan kepada kita semua sehingga makanya kita bisa membuat gerakan besar sebesar gerakan Umroh Akbar itu, gitu loh. Jadi tinggal kita kita aja mungkin yang saat ini bukan keyakinannya belum besar sehingga menganggap itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kan. Jadi yakinilah bahwa Allah itu maha bisa memberikan, tinggal tugas kita adalah memantaskan diri. Ya, memantaskan diri bagaimana Allah bisa memberikan itu untuk kita. Yakinilah pasti bisa kepaitullah. Insya Ya. Allah. Dan rezeki itu makanya diikhtiarkan. Saya, kok jangankan saya, Bapak Haji Harun dulu dalam kondisi itu minus saya bilang. Tapi beliaunya itu sampai dulu bergabung di sini itu kisah nyata emang. Beliaunya tuh hutang gitu loh. Tapi kan hutangnya bukan untuk membayar hutang juga. Hutangnya juga bukan untuk foya-foya atau untuk gaya hidup bukan. Tapi hutangnya adalah untuk mengubah nasib. Hutangnya adalah untuk Allah. Maka saya contoh Kak, waktu saya juga dalam kondisi tidak baik-baik saja perekonomian saya. Ya, tapi saya niatkan ya Allah, kalau untuk urusan dunia aja saya berani hutang loh. Kenapa untukmu aja aku nggak berani? Saya pinjam sama adik saya. Saya nggak punya uang. Jadi orang-orang yang bergabung di sini tuh jangan dikira orang-orangnya baik-baik saja perekonomiannya. Kami semua itu tuh dalam kondisi nggak baik-baik saja. Tapi kami ikhtiarkan, kami tunjukkan sama Allah bahwa kami benar-benar berubah. Ya Allah, saya ingin berubah. Saya bela-belain saya tuh hutang loh ya Allah, saya gitu kan. Saya di sini akan serius, akan sungguh-sungguh. Ternyata ini menjadi kisah akhirnya. Kalau dulu mungkin dalam kondisi keuangan saya baik-baik saja, mungkin saya juga nggak daftar di sini. Ya, tapi karena kondisi saya nggak baik-baik saja, saya ingin mengubah nasib saya sudah capek. Ya, kalau karena Allah nggak akan mengubah nasib kita, Kak, selama kita sendiri juga nggak melakukan perubahan. Itu ada di Al-Quran kan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah seseorang atau hambanya selagi dia aja nggak mau mengubah dirinya sendiri. Maka jadikan ilmu DKR ini ilmu perubahan diri kita. Jadikan komunitas ini sebagai kita ini punya pesantren kehidupan di sini. Sehingga kita berubahnya berjamaah jauh lebih mudah dan lebih ringan daripada kita berubah sendiri. Nggak ada yang membimbing. Tapi kalau di sini dibimbing, ya benar-benar diturunkan ilmunya sehingga lahirlah banyak orang-orang yang penuh keajaiban hidupnya. Nah, tinggal kita mau apa tidak, gitu kan? Ya, Ya. jadi ikhtiarkan. Bisa jadi memang Allah kasih kesulitan. Ingat, Allah pun juga berjanji, ketika kita dikasih kesulitan, sebentar lagi ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali itu kan. Ya. Jadi jangan menyerah dengan kondisi saat ini. Saya sulit, bisa jadi ini akan menjadi cerita. Coba seandainya saya dulu nggak berani mengambil keputusan, ya, walaupun saya dengan modal pinjam waktu itu. Tapi ternyata ketika saya flashback, Kak, iya ya, kenapa Allah kasih sulit waktu itu ya? Ternyata menjadi cerita untuk saya. Ternyata itu menjadikan saya semangat dulu itu. Saya ancam diri saya sendiri. Eli, kamu modal di sini tuh pinjem. Kamu nggak punya modal. Modal saya alhamdulillah keyakinan sama Allah, Kak. Dititipkan hidayah ibaratnya. Saya diberi hidayah, modal saya bukan uang. Karena sekali lagi uang itu bukan modal. Yang menjadikan modal itu keyakinan kita. Dititipkan Allah rasa yakin apa enggak di sini. Bahwa kita bisa umroh, bahwa kita bisa mengubah nasib kita. Nasib itu bisa diubah. Yang nggak bisa diubah adalah nasab. Ya. Jadi yakinilah Allah tidak akan mengubah nasib kita selama kita aja nggak mau melakukan perubahan. Jangan tunggu Allah mengubah kita selagi kita juga belum melakukan perubahan. Maka tunjukkan sama Allah bahwa kita sungguh-sungguh, bahwa kita melibatkan Allah di sini. Ya Allah, saya terima ini sebagai eh, jalan yang Engkau berikan untuk saya. Saya terima, ridhoi saya ya Allah, mudahkan saya di sini. Saya gitu. Akhirnya terjadilah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun ini benar-benar luar biasa. Dan benar-benar Baitullah itu ajaib, Kak. Ya, ketika kita sudah menyiapkan wadahnya, nanti akan ada tarikan rezeki dari arah manapun. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, maka siapkan wadahnya. Ketika kakak ingin dikasih Allah rezeki, siapkan wadahnya. Punyalah DP umroh, itu akan menarik. Makanya 3,5 itu dari mana? Ini ada ilmunya sebenarnya, nilai DP umroh. Katakanlah di sisi kita itu juga ada bagaimana mewujudkan impian dengan sedekah. Dengan percepatannya itu dengan jalur sedekah. Itu banyak di sini diberikan. Ya. Jadi 3,5 itu bagian dari 10%-nya dari harga umroh yang secara normal. Maka kita berikan sedekah dulu di depan, tos-tosan sama Allah. Maka disitulah nanti kita dikasih rezekinya sama Allah. Buktikan.
Jadi Amin. jangan hanya sekedar ngomong, pengen tapi nggak melakukan apa-apa. Itu namanya omong kosong. Ya, jadi benar-benar buktikan. Nggak apa-apa dikasih kesulitan Allah. Bisa jadi itu memang cara dari Allah. Pinjaman bagi saya itu rezeki. Coba kalau saya dulu nggak dipinjemin, saya juga nggak bergabung di sini. Dan ternyata itu menjadi kisah suksesnya saya. Dulu saya nggak dalam kondisi baik-baik saja. Modal aja saya pinjam, saya ancam diri saya. Kamu kalau nggak sukses di sini, kamu kalau nggak sungguh-sungguh di sini, kamu yang rugi. Nah, akhirnya saya serius di sini. Jadilah saya seperti saat ini kan. Makanya semuanya ada hikmahnya. Ketika Allah memberikan kondisi apapun, yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Ada sesuatu, ada hikmah yang Allah berikan untuk kita. Ya kan? Jadi segala sesuatu, ayo kita selalu berprasangka positif sama Allah. Berbisik sama Allah. Sama Allah. Ya, sesering mungkin mintanya. Allah itu kalau kita curhat sama manusia, mungkin kita coba, kamu kok curhat-curhat terus sih? Bosen aku kan gitu. Tapi kalau kita curhat sama Allah, Allah seneng. Mau apa lagi? Minta apa lagi? Jadi kita absen setiap hari sama Allah. Kakak ya, Bismillah. Iya. Mudah-mudahan diberikan jalan, diberikan solusi agar kakak bisa segera ke Baitullah bersama komunitas DKR ya. Amin, Itu amin ya Allah, amin ya tidak ada yang Allah. tidak mungkin ya, yakinilah keajaiban itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Maka Amin. tingkatkan keyakinan sama Allah. Ya, makanya banyak ilmu nanti di sini. Hanya kita berbisik sama Allah, ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Datangkan rezeki ya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah, saya butuh ya Allah. Beri petunjuk untuk saya apa yang harus saya lakukan. Saya ingin berubah ya Allah. Tunjukkan begitu sama Allah. Nanti Allah kasih jalannya. Maka kita itu, makanya kenapa dikasih kesulitan ya Kak dalam hidup kita. Itu sebenarnya Allah tuh lagi rindu sama kita. Allah lagi pengen kita menangis di hadapan Allah. Allah lagi pengen kita sesering mungkin absen sama Allah. Mungkin selama ini kita lupa, jauh dari Allah. Maka kesulitan itu Allah datangkan. Ya Allah lagi ingin bercengkrama dengan kita, ingin memeluk kita, ingin kita nangis dalam doa-doa kita. Ya, Allah lagi rindu. Jadi terima rindunya Allah ini. Sering berbisik sama Allah. Gak ada yang gak selesai. Bagi Allah sekali lagi, di ilmu menghadirkan Allah, tidak ada masalah yang besar. Semua masalah bagi Allah kecil. Maka libatkan Allah. Ya, minta ridhonya Allah. Sehingga semuanya pasti Allah selesaikan. Maka di sini di DKR ini kita itu dalam posisi bagaimana kita itu mencari ridhonya Allah. Mencari jalan yang dicintai Allah. Semua ilmunya ringan gitu loh. Ilmunya ringan tapi berbobot gitu loh. Dan itu seperti air lah ibaratnya DKR itu kayak air. Mungkin kalau kakak dikasih suguhan air sama es teh gitu, kakak milihnya mana? Air, Pilih air apa pilih es teh? Paling kebanyakan kan pilihnya yang enak yang es teh loh. Padahal air. sebenarnya menyehatkan itu air. Ya DKR itu seperti air ini. Sepele gitu, ya, sepele. Kayaknya nggak bermanfaat, nggak berguna, tapi sebenarnya dibutuhkan oleh diri kita. Gitu loh. Makanya saya bersyukur dipertemukan Allah dengan DKR ini dan kami bahagia mensiarkan ilmu ini karena banyak orang yang butuh ilmu ini. Ini seperti penyegaran gitu ya, seperti mendapatkan apa ya, eh, ya pada akhirnya menyentuh hati, membersihkan hati, mengajak pada kebaikan pada banyak orang itu luar biasanya di sini. Makanya di sini tidak sekedar bisnis saya katakan, bisnisnya adalah bisnis memberi ilmu, bisnisnya adalah dengan sedekah ilmu, ya. Makanya kami nggak pernah berjualan, produk kami terjual, yang mengclosing para malaikat, ya. Kami ini melibatkan Allah. Ketika kita sulit, Kak, di DKR ini diajarkan, jangan fokus pada masalahmu. Fokus pada solusi. Bantu banyak orang di luar sana. Padahal kita juga dalam kondisi perlu bantuan. Tapi kalau kita mikirin masalah kita sendiri, nggak akan diselesaikan sama Allah. Maka caranya kita adalah bantu banyak orang. Beri solusi banyak orang. Maka kamu dibantu sama Allah. Maka kamu dihadirkan solusi sama Allah. Itu luar biasanya di DKR. Jadi nggak memikirkan diri sendiri, menjadi manusia yang khairunas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Sehingga Allah itu bisa menyelesaikan masalah kita. Tiba-tiba selesai, tiba-tiba utangnya lunas, tiba-tiba kayak gitu. Itu namanya keajaiban namanya. Jadi nggak fokus pada masalahnya. Semakin fokus pada masalah, masalahnya nggak semakin selesai. Semakin besar. Maka fokuslah mencari solusinya. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Yang menjadikan Allah ridha, sehingga masalah kita diselesaikan sama Allah. Impian-impian kita dikabulkan sama Allah.
Itu luar biasanya DKR, Pak. Ya, pada akhirnya kalau ketika sudah wadah kita bersih, wadah kita besar, wadah rezekinya, maka kita siap-siap dikejar-kejar rezeki tanpa batas. Nah, itu posisi yang Amin. paling enak itu, Kak. Amin Ya, ya Allah. doa aja ya. Semoga Ya, dimudahkan nanti bisa bergabung dan bisa menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar di tahun 2026 nanti di bulan Januari. Ya, sekali lagi amin. yakinilah keajaiban itu ada. Ketika kakak mau yakin dan percaya sama Allah. Ya, Amin. Amin ya mudah-mudahan Allah. sudah terjawab. Oke, Kak Inga, Oke. Baik, Kak Eli, karena ini waktunya tinggal sudah, 7 iya, menit lagi ini mau ya. dilanjut atau seperti apa, Kak Eli? 7 menit lagi sampai jam 9 nggak apa. Pas jam 9 kita nanti bisa akhiri. Satu pertanyaan mungkin. Baik, baik. Ini sebenarnya di kolom komentar banyak sekali juga yang bertanya ya. Ada juga ini Kak Siti Zuhro ingin bergabung tapi nggak ada yang dihubungi. Nah, ini yang ingin bergabung mungkin Coba bisa langsung coba dibuka menghubungi. aja mic-nya coba. Masa nggak Ya, tadi dibuka sih? boleh. Nggak tahu Iya, konsultannya atau apa gitu kok kasihan baik. banget ya. Iya, baik Kak Siti, saya panggil ya Kak ya. Sebentar, ditunggu. Dibuka mic-nya Kak Inga. Sebentar, ini sepertinya beliaunya sudah tidak ada di ruang Zoom. Ditunggu sebentar Kak Eli. Namanya siapa? Oh nggak ada. Iya, Yang nggak nanya ada ini aja kalau Kak gitu. Siti Zuhro. Baik, Nggak jelas soalnya. baik. Untuk yang lain, mungkin ada pertanyaan dari Kak Blura ya. Kak Blura, saya buka mic-nya ya. Kak Blura tadi bertanya apakah harus ambil paket gitu ya. Sebentar. Kak Blura, saya buka mic-nya. Silakan diklik Kak. Kameranya juga bisa dibuka. Satu pertanyaan Kak terakhir Blura ya Kak bisa ini ya. dengar suara saya? Siapa namanya Kak Inga? Kak Blura. Blura. Bukan Blora ya Kak Eli. Blura. Blura. B. Iya, betul. Kak Blura. Bravo London Ultra. Blura. Kak Blura Baik, mau mungkin bertanya atau yang jawab aja mungkin nggak yang apa? mungkin yang lain ya Kak Eli ya. Boleh boleh. Kebanyakan ingin tahu bagaimana cara menjalankannya Kak Eli. Baik, sebentar. Mungkin bisa menjawab ya apakah harus ambil paket gitu ya? Mungkin Iya, dijawab boleh. ini menjadi Mungkin pertanyaan perwakilan dari terakhir. pertanyaan teman-teman yang lain. Iya, silakan Kak Eli. Maaf tidak bisa masuk Kak. Oh, Kak ini Blura Kak jawab. Blura. Baik, mungkin bisa langsung disampaikan saja Kak Eli. Mungkin Kak Blura Oke. bisa mendengar. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa jangan jadikan bisnis itu sebuah eh, tujuan gitu ya, tapi itu menjadi wasilah. Memang di komunitas kita pintu masuknya untuk bisa bergabung di sini adalah melalui peluang usaha syariah. Jadikan itu sebagai jalan kita bisa melakukan perubahan, jadikan ya, itu sebagai jalan kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Karena di sini ilmunya tidak sebatas bisnis sih Kak. Tapi memang sekali lagi bisnis itu juga penting, gitu. Karena kita mengikuti sunnah Rasul ya. Rasulullah itu seorang pedagang, Rasulullah seorang pebisnis dan suka pensiar, gitu ya. Jadi kita di sini pun nanti di komunitas DKR ini tidak sebatas kita menjalankan bisnis, tapi di sini kita mensiarkan ilmu. Mensiarkan ilmu DKR, mensiarkan Baitullah, mensiarkan ekonomi umat. Bahwa Muslim itu wajib kaya. Kita sudah punya kendaraan terbaik tercepat ya. Di sini ada Armina Daily yang sangat luar biasa, yang sudah sistemnya sudah syariah, produknya syariah, semuanya manajemen semua sudah tersyariahkan ya. Dan di sini produknya juga premium. Jadikan ini sebagai sarana kita, ikhtiar kita. Sekali lagi, penentu rezeki kita itu 90%-nya adalah HPS. HPS ini adalah ilmu DKR. Dan 10%-nya itu adalah ikhtiar kita.
menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya, pekerjaan kita, itu hanya 10%, Kak. Maka jadikan ini menjadi 100% sehingga hidup kita itu dimudahkan sama Allah semuanya. Ini menjadi roketnya, menjadi pelicinnya, menjadi olinya, sehingga kita bisa mempercepat rezeki kita. Ya, jadikan sekali lagi saya pun dulu bergabung di sini juga tidak, saya juga tidak mengenal bisnis sama sekali, ya kan? Saya tidak tahu ilmu bisnis karena dunia saya dunia pendidikan, tahu saya cuma rumah sekolah aja. Saya nggak tahu ilmu apa-apa. Tapi di sini saya yakini bahwa tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Ilmunya Allah semuanya bisa dipelajari. Ya, dan ketika ada bimbingan, ada yang mendampingi kita, ada yang membimbing kita, semuanya menjadi mudah. Ya, tinggal kita mau belajar apa tidak. Toh belajar ini kan perintah Allah. Belajar ini kan diwajibkan untuk semua muslim sampai kita masuk ke liang lahat kan, masuk ke kuburan gitu sampai meninggal itu masih diwajibkan belajar dan jadikan ini sebagai ajang kita terus belajar. Karena ketika kita belajar terus, derajat kita ini dinaikkan sama Allah. Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Jadi di sini semuanya nanti ada kurikulumnya, ada program-programnya yang kita memang tinggal ngikuti sebagaimana kita sekolah. Yang tadinya nggak bisa baca, dengan adanya guru, dibimbing guru, bisa baca, bisa tulis, pada akhirnya lulus sama. Di sini pun juga seperti itu. Ya, karena ilmunya banyak banget. Sudah ada kampusnya, ada kuliah pagi, kuliah sore. Ya, intinya ada marketing langit, marketing bumi, ada panduan bukunya, bagaimana kisah suksesnya beliau itu dijadikan sebuah buku yang itu bisa kita contoh. Gitu loh. Jadi di sini semuanya sudah tersedia. Tidak usah mikir, tidak pakai cara. Jadi gini Kak ya, kalau kita berpikir saat ini, hidup kita kok seperti ini bisa jadi karena memang kita memakai cara kita. Kalau saya ubah. Wong saya pakai cara saja sampai seumur segini nggak susah sukses. Berarti sudah waktunya saya memakai cara orang lain. Caranya siapa? Caranya Pak Haji Harun. Saya contek. Tinggal kita mau menjadi muridnya beliau, minta ilmunya, didampingi, konsultasi, jadilah seperti beliau. Dan yakinilah yang namanya eh, rezeki di ilmu keuangan ya, bahwa ketika kita masih employ saat ini, kita masih self employ di kuadran kiri ya, itu perputaran uangnya memang nggak besar. Dan saya meyakini itu. 20 tahun saya mengajar, gaji saya dari dulu sampai sekarang ya segitu-gitu aja. Paling naiknya setiap tahun paling 50 ribu. Nggak ada untuk bisa kita lebih besar lagi peluangnya untuk mendapatkan rezeki gitu. Akhirnya saya pun hijrah. Dan saya meyakini gini Kak, ketika kita ini ya kata-kata guru besar kita, jalankan usaha, punyalah bisnis. Ketika kamu masih menjadi employee, kamu masih jadi karyawan, mungkin saat itu kamu belum butuh. Tapi ketika nanti kamu sudah pensiun, kamu pasti butuhnya. Ketika kamu dikeluarkan, kamu pasti butuhnya. Maka ya, jalankan bisnis, pilih peluang usaha syariah, pilih bisnis ketika kita ini belum butuh. Jalankan, ya, lakukan bisnis ketika belum butuh. Apalagi sudah butuh, utangnya banyak, gak ada tambahan penghasilan. Apa yang harus kita lakukan? Mau kita masa tuanya mau seperti apa? Tentukan saat ini. Saya nggak mau masa tua saya nanti bergantung pada anak. Ya, kalau anak saya nanti semuanya berbakti sama saya. Kalau enggak, ya, jadi jangan menggantungkan masa depan kita sama siapapun, termasuk ke anak kita. Maka siapkan saat ini. Ya, saat ini Allah sudah menghadirkan. Sekali lagi semua datangnya dari Allah. Tinggal respon kakak menerima atau menolak itu pilihan. Kita tidak pernah memaksa siapapun mau bergabung di komunitas kita. Kami hanya memberikan solusi. Kami datang memberikan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kakak praktekkan, toh jadi amal jariah buat kami. Ya kan? Ketika kakak melakukan bisnisnya, dan itu memang bisa mewujudkan impian kakak, itu juga akan menjadi amalan-amalan soleh buat kita. Jadi di sini kita ini niatkan mensiarkan kebaikan. Ya, kita niatkan membantu banyak orang, memberi banyak solusi pada orang, maka Allah membantu saya, membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya itulah luar biasanya DKR, luar biasanya komunitas ini. Sekali lagi di komunitas ini tidak sebatas ilmu bisnis saja. Ya, justru lebih banyak pada ilmu-ilmu akhirat kita. Ya, karena kita sekali lagi kejar akhirat dunia dapat. Mau selesaikan semua masalah kehidupan, masalah apapun, hutang, apapun itu, selesaikan di Baitullah. Semuanya selesai. Ya, jadi sudah ada, Allah sudah hadirkan
sebuah komunitas yang terbaik, guru yang terbaik, pendamping yang terbaik, peluang usaha syariah yang terbaik. Kenapa kita tidak berani mengambil keputusan untuk perubahan kehidupan kita minimal 3 sampai 5 tahun yang akan datang? Jadi hidup kita saat ini itu tergantung keputusan kita 3 sampai 3 tahun yang kemarin. Ketika dulu kita nggak mengambil keputusan, maka jangan berharap tahun ini ada perubahan dalam hidup kita. Maka ambil keputusan, maka yakinilah nanti Allah akan memberikan perubahan kehidupan kita 3 sampai 5 tahun ke depan. Bagi kakak-kakak yang memang sudah diberikan Allah hidayah, dilembutkan hatinya, ya, digerakkan Allah untuk bergabung di sini, diberikan rasa yakin yang kuat, itu petunjuk. Maka ikuti petunjuk itu, yang yakin itu nggak akan mengecewakan kita, ya. Jangan pakai ini ya kak, ketika ngambil keputusan. Nanti biasanya itu menolak, ya. Tapi pakailah hati nurani kita, apa yang kita rasakan, apa yang dibisikkan Allah untuk kita, bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita dan cara Allah menjawab doa-doa kita. Mudah-mudahan bisa mengambil keputusan terbaik. Ketika masih ragu, silakan sholat istikharah, ya, minta petunjuk sama Allah. Keputusan apa yang bisa kakak ambil untuk mengubah kehidupan kakak saat ini. Ya, silakan hubungi konsultan pendamping untuk mendapatkan formulir pendaftarannya. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama berproses di sini, sama-sama melakukan perubahan besar untuk perubahan kehidupan kita yang akan datang. Mungkin seperti itu ya Kak Inga ya. Mohon maaf lahir batin, saya mewakili semua para konsultan kakak-kakak ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, sudah mengikuti ilmu DKR ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dipertemukan Allah dalam kondisi yang terbaik ya. Nanti bisa ketemunya di Baitullah, bisa ketemunya di Amin. Silatba dan banyak banyak hal yang bisa mempertemukan kita dan bisa jadi inilah kita dikirim Allah. Mungkin mulut saya ini dipinjam sama Allah, ya kan? Mungkin konsultan-konsultan itu yang Allah pinjam menjadi wasilah atau perantara untuk perubahan kehidupan kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli mungkin bisa minta nomor handphonenya, barangkali ada teman-teman yang kakak semuanya yang ingin berkonsultasi dan belum terjawab, bisa Oh, ya boleh bertanya ya. melalui Kak Eli. Iya. Jadi bagi siapapun kakak-kakak yang mungkin tadi belum sempat bertanya, kemudian mau bertanya kok malu, bolehlah mau kalau misalnya mau menghubungi saya, mau WA saya 0821 3105 3748. Nanti tolong disebutkan konsultannya ya kalau menghubungi saya biar saya tahu ini bimbingannya siapa, gitu ya. Jadi 0821 3105 3748. Ini ada di layar eh, Di kakak-kakak kolom semuanya, komentar ya. silakan di screenshot ya di kolom komentar. Nanti dengan senang hati, insya Allah saya akan bantu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eli. Masya Allah, luar biasa review ilmu DKR yang sudah diberikan oleh Kak Eli. Ya, semoga menjadi amal jariah Kak Eli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tak terasa ya kakak semuanya, ayah bunda, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah, malam hari ini review pemantapan serta tanya jawab ilmu DKR sudah selesai. Semoga dan mudah-mudahan sharing yang sudah kita lakukan bersama, konsultasi yang sudah kita lakukan bersama membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Apabila kakak-kakak yang hadir di sini, ayah bunda yang hadir di sini ingin mendapatkan perubahan nasib, ingin perubahan rezeki yang jauh lebih baik, maka beranikan ambil keputusan malam hari ini. Karena perubahan nasib kakak-kakak semuanya tergantung dengan keputusan yang kakak ambil saat ini. Ini pastinya bukan kami, bukan tentang kami, tapi ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera keputusan terbaiknya menghubungi konsultan pendampingnya untuk bergabung di komunitas DKR dan menjalankan peluang usaha syariah Armina Daily untuk kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Saya Inga dari Malang, saya mohon maaf lahir dan batin, saya mohon undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Daily ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Insya Allah tahun depan gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah. Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka datang dari kampung halaman mereka, mereka datang ke tempat ini dan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga akan datang mereka ke tempat ini. Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan. Armina Daily, 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 manjada, wajada, sukses.